Halo cuy, balik lagi bersama gue. Di video kali ini gue mau bikin tier list dari peripheral gaming yang udah gue review sepanjang tahun 2020 ala-ala Devli gitu. Cuma bukan mouse doang, karena bakalan ada keyboard plus headset juga. Jadi sekarang langsung aja kita mulai dari keyboard dulu, karena keyboard ini yang paling sedikit, cuman ada 7 piece panjang tahun 2020. Nah, yang pertama di sini ada Aoki KM G6. Ini pakai OTEMU Blue 300 ribuan, full size, build quality-nya oke. Gue masukin ke tier B lah. Gue cukup suka sih sama keyboard ini. Terus di sini ada Rexus Daxa M71 Classic. Ini gue masukin ke tier S deh. Dia 71 tombol, desainnya compact, terus detachable USB Type-C, fiturnya lengkap. Switchnya ini pakai OTEMU Brown ya. Lanjut ada MSI Vigor GK80. Ini 2 jutaan, full size. CRMX, gue masukin ke tier S. Gue lumayan suka sama keyboard flagship ya, yang harga 2 jutaan. Razer punya, Corsair punya, HyperX punya, MSI punya, terus apa lagi? Logitech punya. Itu bagus-bagus soalnya yang di harga 2 jutaan, menjadi favorit gue juga. Meskipun memang karena full size itu panjang ya, jadi lumayan makan space, tapi nggak masalah sih kalau emang butuhnya full size. Gue bisa rekomenin ini juga sih, GK80, karena fiturnya udah lengkap banget sih. Lanjut di sini ada Digital Alliance Mecha 5. Ini Mecha 5 ya? Yes, ini Mecha 5 nampaknya. Ini harganya 550 ribuan. Dia pakai OTEMU Blue yang gue review ini, TKL. Gue masukin ke B deh. Dia lengkap dengan dedicated multimedia key, bahkan ada volume wheel yang feel-nya itu premium banget. Dan ini ceritanya kategorinya itu dia kayak premium versionnya dari budget brand gitu loh. DA kan budget brand, tapi dia ini premium version, jadi harganya lumayan mahal ya, ada di 550 untuk TKL doang. Tapi memang feel-nya premium sih menurut gua. Lanjut di sini ada Fantech Maxcore MK852. Ini pakai OTEMU Brown, seingat gua harganya 300 ribuan kalau nggak salah juga. Agak-agak lupa soalnya ini lama nih udah gua nge-review MK852 ini. Gua masukin ke tier C deh. Yang gue kurang suka sama MK852 ini sepele sih dari segi dedicated multimedia key-nya aja. Soalnya volume wheel-nya tuh gede banget sih, terlalu menonjol. Itu doang sih, sisanya sih oke untuk di harga 300 ribuan. Apa 400 ribuan ya? Sekitar segitulah pokoknya. Lanjut di sini ada Rexus Legionnaire MX 3.2. Ini full size, pakai konten blue. Dia punya magnetic refresh. Gue masukin ke tier C juga. Ini switch-nya konten dan removable juga ya. Jadi enak kalau maintenance, tapi switch itu biasanya awet sih. Overall gue suka-suka aja sama si MX 3.2, cuma apa ya, ya kelasnya budget, jadi makanya gue masukin ke tier C aja. Meskipun sebenarnya untuk di harga 300-400 ribuan sih ini udah perfect sih lah ibaratnya. Dan ini bisa dibilang another option ya, kalau kalian nggak mau MK852 bisa ngambil si Legionnaire 3.2 atau sebaliknya gitu loh, karena mereka ini sekelas lah. Lanjut di sini ada Rexus ini tuh Rexus Legionnaire MX 9. Ini keyboard terakhir yang gue review di tahun 2020. Videonya udah tayang sebelum video ini ya. Ini gue masukin ke tier C. Keluhan gue di MX 9 cuma dari build quality-nya aja sih, karena terlalu plastiki. Tapi memang kalau kalian nyari keyboard TKL yang desainnya unyu-unyu ya ini masuk banget sih. Cuma gue bukan target pasarnya gitu loh. Gue nggak perlu yang unyu-unyu soalnya. Tapi ini bagus sih overall untuk di harga 300-400 ribuan. Oke, begitu dia untuk tier list dari si keyboard. Yang A-nya nggak ada, D-nya nggak ada ya. Lanjut ke headset. Nah, headset di sini ada beda satu, ini ada 8 total. Yang pertama ada Aoki GH-S5. Bener kan? GH-S5 ya bener. Ini harganya sekitar 180 waktu gua dapat, tapi harga aslinya tuh, harga normalnya sorry, itu sekitar 300 ribuan ya. Gua masukin ke tier C deh. Dia dari segi suara kurang kalau nggak di otak-atik untuk di telinga gua ya, tapi kalau udah di otak-atik by equalizer yang udah support sama dia juga, itu suaranya better sih. Dan kenyamanan segala macam ya standar kelasnya budget gaming headset ya. Jadi oke-oke aja, fine untuk harga 300 ribuan. Lanjut ada Corsair HS60 Suron. Ini gue masukin ke tier A. Ini menjadi salah satu favorit gue, tapi nggak sampai mentok karena suaranya menurut gue ya boxy. Dia cari aman sih sebenarnya, nggak arah gaming banget enggak, tapi flat juga enggak. Cuman dia masih agak arah ke gaming sih, boxy, tapi nggak sampai yang pol-polan ke arah gaming banget gitu loh. Masih agak-agak nanggung, susah diungkapkan dengan kata-kata memang ya. Terus apalagi ya, paling kulit headbandnya aja yang menurut gua terlalu kasar untuk di harga 1 jutaan dan membawa brand Corsair itu doang. Kenyamanan oke, mikrofon oke, detach pula. Cuma kabelnya nggak bisa detach, nggak masalah sih, itu minor sih. Lanjut ada DB Game 500. Ini favoritnya anak-anak kiri huri nih. Karena memang ini masuk ke tier A cuy. Yeay, Game 500 masuk ke tier A. Menjadi favorit gue juga.
Karena apa ya, untuk di 500.000 sih ini perfect semua, kecuali bagian lower mid-nya aja. Jujur, gue yang kurang suka sama game 500 tuh itu doang, masalah lower mid-nya yang terlalu kenceng, jadi agak mengganggu untuk di telinga gue. Sisanya sih perfect, mikrofonnya juga bagus banget, kenyamanannya juga oke. Lanjut ada Fantech HG11, ini harganya 300 ribuan kalau nggak salah. Gue agak lupa juga nih, ini soalnya awal-awal tahun nih gue nge-review HG11. Gue masukin, aduh gatel, ke tier C deh. Ya ini kayak opsi lainnya dari GHS5 gitu aja. Kalau kalian pengen desain yang lebih gaming, ambil si HG11. Kalau mau yang kalem, ambil si GHS5 gitu aja. Lanjut ada Cooler Master MH751. Nah ini udah pasti masuk ke tier S cuy. Gua hampir bisa bilang sih MH7, kayaknya bukan hampir bisa bilang, emang ini perfect sih. Untuk di harga 1 juta lebih dikit itu perfect banget. Suaranya ini tuh flat, dan flat itu favorit gua untuk di sebuah headset ataupun headphone apapun itu, kayak portable audio. Gue suka banget sama yang suaranya flat. Dia ini cenderung ke arah flat juga, meskipun ada rongganya sedikit. Kenyamanannya bagus, mikrofonnya bagus, kabel sama mic gitu detach juga. Paling yang gua keluhkan satu di MH751 itu earpadnya aja susah dilepas ya. Itu doang sih, karena earpad tuh bakalan ngelotok, jadi mau nggak mau pasti lama-lama harus ganti. Dan kalau ngegantinya lebih gampang, nggak apa-apa dibikin fit banget, seret banget, tapi seenggaknya gampang dilepas gitu, nggak usah pakai plastik clip, itu mungkin bakal oke. Sebenarnya penggunaan klip-klip molding plastik kayak gitu tuh biar earpadnya lebih nempel banget sama si drivernya, jadi memberikan isolasi, kenyamanan segala macam yang bagus, nggak ada cerita kendor-kendor dan segala macam. Tapi ya jujur, kalau gue pribadi lebih prefer yang lebih gampang dibongkar pasang, itu doang sih. Sisanya mantap. Lanjut ada MSI DS502, ini gue masukin ke tier C. Masalahnya ada di harga, karena ini harganya sekitar 700 ribuan dan menurut gue kemahalan ya untuk si DS502 ini. Mungkin karena harganya 600 ribuan gue bisa masukin ke tier B lah. Dan dari segi segala macam kenyamanan, mikrofon, suara ya boleh lah. Tapi ya itu balik lagi ke harga sih. Masalahnya itu doang kalau bagi gue ya. Lanjut ada MSI lagi, ini Immers GH61, ini gue masukin ke tier S. Si GH61 ini dia collab sama Onkyo dan DAC-nya pakai YS Saber, software-nya pakai Nahi Mic, bagus banget, kenyamanannya juga oke. Tapi dia ukurannya lumayan gede. Jadi kalau kalian yang nggak suka sama headset gaming yang gede-gede, ya belinya paling MH751. Soalnya 751 itu kecil banget headsetnya dibandingin sama GH61. GH61 lumayan gede cuy. Tapi kebalikannya, kalau kalian sukanya yang gede, ambilnya GH61 gitu loh, tergantung preferensi aja. Tapi ini masih masuk ke favorit gua karena suaranya bagus, mikrofon bagus, kenyamanan bagus, semuanya bagus lah. Lanjut ada JBL Quantum 300, ini gua masukin ke tier S. Karena alasan utama gua adalah nyaman banget cuy, itu sih. Kan gue juga udah bilang di MH751 pas gue nge-review MH751 ya, bahwa si Quantum 300 ini masih ngalahin kenyamanannya si MH751 gitu. Meskipun urusan suara, si Quantum 300 ini ngarah-ngarah ke bassnya bagus, gede ala-ala JBL, dan suaranya gaming, emang agak-agak boxy gaming ya, khas banget kayak suara FPS gitu. Dan karena gue lebih selera yang flat, makanya sebenarnya gue lebih milih MH751 kalau dari suara. Tapi kalau dari kenyamanan, gue megang Quantum 300 gitu. Yang tier B-nya di sini kosong, tier D-nya juga kosong. Sekarang lanjut ke bagian mouse. Ini yang paling banyak, total ada 14 piece. Kita langsung mulai aja. Yang pertama ada Fantech X17 Black. Ini ambidex medium size, pakai 3325, harganya 250 ribuan seinget gue. Ini gue masukin ke tier B deh. Dia ini bagus, paling yang gua keluhkan itu doang, sensornya kalau sekarang soalnya ya, kayak GX107, Impulse Plus, Torque Plus, itu di harga 250 ribuan udah dapat 3327 gitu. Tapi si X17 ini masih 3325. Meskipun 3325 sama 3327 itu bedanya nggak sejauh itu, tapi tetap aja 3327 lebih bagus gitu loh. Masalahnya itu doang, tapi overall sih ini bagus mouse ini nih. Makanya gua masukin ke tier B. Lanjut ada Digital Alliance Luna Galaxy, ini gue masukin ke tier C deh. Ya, tier C. Dia medium size, ambidex, beneran ambidex, desainnya oke. Terus apa lagi ya? Paling ini doang sih, gue kurang suka sama catnya, itu doang, cat putihnya itu loh. Soalnya kalian tonton aja deh reviewnya. Gue nemuin ada catnya kekelupas dikit pas gue kuet sama kuku ya. Itu doang paling, karena sisanya oke. Harganya sekitar 170 ribuan, dia pakai ini sensornya, SunPlus 6651B. Lanjut ini ada saudaranya nih, Luna Honey berarti ya. Luna Honey gue masukin ke tier C juga.
Jadi Luna Galaxy sama Luna Honey ini sebenarnya sama karena mereka sama-sama pakai Sunplus 6651B. Cuman bedanya dari segi desain aja. Luna Honey itu ergo, right hand, dan dia honeycomb. Terus kalau si Luna Galaxy-nya dia ambidex. Ukurannya kayaknya dua-duanya masuk ke medium size ya. Soalnya ini barangnya udah nggak ada, udah lama. Jadi seingat gue sih pakai medium size ukurannya, tapi si Luna Honey ini sedikit lebih kecil daripada Luna Galaxy. Begitu. Untuk harganya ini di 170 ribuan udah dapet mousepad D4 Galaxy waktu gua dapat barangnya ya. Ini sekitaran awal-awal tahun deh kalau nggak salah. Terus ada Razer Dead Adder Essential, ini gua masukin ke tier S. Shape-nya Dead Adder itu adalah shape ergonomic right hand juara 2 seumur hidup gua nyobain mouse. Juara satunya adalah Mionic Naos 7000. Juara tiganya adalah shape-nya EC kayak si Daxa Air Wireless ini. Terus Zowie-nya EC sama Pwnage Custom Mouse itu juara tiganya. Jadi ya pastinya dia masuk ke tier S karena udah juara 2 dari shape ergonya. Pokoknya untuk 450 ribuan ini Dead Adder Essential good deals banget, apalagi kemarin itu promo cuman 299 ya. Itu worth it parah sih menurut gua. Lanjut ada Daxar 2, ini gua masukin ke tier S. Ini barangnya ada di sini. Ya kalian udah tau lah ya yang mungkin udah nonton reviewnya. Ini perfect banget untuk di harga 500.499. Ini oke banget, sensor udah mentok, speknya lengkap, fitur lengkap, lightweight juga. Kabel paracord, semuanya bagus lah pokoknya dari si Daxar 2 ini. Paling karena dia kategorinya budget brand juga dari Rexus, maka softwarenya nggak bareng sama perangkat Rexus lainnya gitu aja. Ini aja nih ya, Daxar 2 sama Daxar Wireless, ini softwarenya beda cuy, nggak dijadiin satu. Jadi itu paling minusnya budget brand tuh kayak gitu. Kalau yang premium brand tuh kan biasanya softwarenya satu doang, bisa nyambung ke semua device-nya gitu. Lanjut ini ada Daxar Wireless yang lagi gue pakai, gue masukin ke tier S nih barangnya. Ini gue pakai buat temenin laptop gue, soalnya gue lebih suka wireless ya untuk di laptop. Ini juga perfect untuk di 600.000, sensornya 3335, wireless, performa bagus, lightweight juga. Desainnya ini shape-nya EC, jadi asik, sama itu Pwnage Custom Mouse tadi ya. Jadi asik banget sih nih. Minusnya apa ya? Minusnya ya kalau tangannya kecil kayak gue agak pegel aja megang ergo yang seukuran dia. Padahal dia ukurannya medium size tapi agak gede, jadi medium ke L lah. Lanjut ada dari WM901, ini gue masukin ke tier B. Ini harganya 450 ribuan, dia pakai ATG 4090, ambidex, wireless wired juga, terus ada RGB, fitur lengkap lah. Jadi apalagi ya, berat kayaknya dia lumayan berat dan pastinya lebih berat daripada ini. Cuman gue lupa secara angkanya, yang jelas udah oke banget kalau buat nemenin laptop atau kalian suka main game casual, gue rasa cukup. Tapi kalau untuk kompetitif, menurut gue ya, worth it nambah sekitar 150 ribuan buat dapat Daxar Wireless daripada M901. Ingat, tapi kalau kalian main game kompetitif, kalau buat main casual doang sih, ya mendingan 901 karena lumayan hemat 150 ribu ya. Lanjut ada Deryu lagi, ini M908, ini gue masukin ke tier B juga. Dia pakai ATG 4090 sama dengan 901, harganya 250 ribuan, lebih murah ya karena dia wired doang. Yang gue keluhkan dari 908 itu cuma dari chatnya aja yang gampang banget nyeplak, sama satu lagi kliknya itu switchnya menurut gua agak terlalu berat ya bagi selera gua loh. Jadi kalau main Dota itu pegel cuy, kerasa banget bedanya. Oke lanjut ada MSI Clutch GM50, ini gua masukin ke kemana ya, kemana ke tier B deh. Masalahnya ada di harganya sedikit kemahalan menurut gua. Dia ada di 700 ribuan ya. Meskipun secara barang ini bagus banget, desainnya gue suka banget. Terus dia ukurannya small mouse, jadi gue lebih rekomendasiin buat yang claw gripper atau hybrid atau palm juga, tapi yang suka tangan kecil atau emang sukanya mouse kecil gitu loh. Kok suka tangan kecil sih? Yang tangannya kecil atau suka mouse kecil, maksudnya gitulah, ngerti kan ya? Dan apalagi ya, fiturnya lengkap, dia connect sama MSI Dragon Center juga, RGB udah ada, sensornya udah gue sebutin belum? Tadi 3330 ya. Paling yang gue keluhkan harga aja sih itu, harganya ada di 700 ribuan. Jadi gue rasa kalau dijual 600 ini bisa masuk ke tier A, tapi sayang sekali dijual 700 ribuan waktu gue nge-review, jadi gue masukinnya tier B. Tapi secara overall itu good product banget sih Clutch GM50 ini. Lanjut ada Corsair Qatar Pro, ini gue masukin ke tier A. Harganya 250 ribuan, membawa brand Corsair. Masalahnya bukan brandnya sih, gue lebih ke karena dia dibawa oleh Corsair, maka dia support sama iQOO. Jadi punya ekosistem yang bagus banget. Lo punya RAM Corsair Vengeance sama punya Qatar Pro itu dikontrol lewat satu software yang sama gitu. Lu punya K68, K60, K95, K70 itu dikontrol lewat software yang sama gitu loh. Meskipun si Qatar Pro ini harganya murah, jadi dia tidak terintimidasi, tetap aja bisa dikontrol lewat iQOO. Itu yang bikin bagus banget. Di sisi lain, build quality plastiknya lah paling. Soalnya gue suka sama textured matte black finishnya itu yang enak dipegang dan dia mirip-mirip sama teksturnya Razer.
Razer juga gue suka banget sama tekstur matte blacknya, itu enak banget ketika dipegang dan itu nggak nyeplak cuy, jadi aman banget. Nice, good product. Oh, sama kabel nih paling yang gue keluhkan dari Katar Pro, kabelnya tuh kaku banget, parah. Lanjut ada Razer Lens TE, ini gue masukin ke tier S. Alasannya karena ambidex M size dan ini ukurannya tuh ngepas banget sama tangan gue. Gue tuh demen ambidex M size gitu loh. Dan dia ambidex beneran karena di bagian kanannya ada mouse button A67. Desainnya ganteng, build quality-nya juga bagus. Sensornya mentok seingat gue ya, dia pakai Razer 5G yang mungkin kelasnya sama 3389, tapi biasanya Razer itu special order ke PixArt, jadi nomenklaturnya beda, tapi speknya tuh 1112 sama defaultnya PixArt. Kabelnya sayang sekali belum paracord, paling itu doang sih, sisanya sih oke banget. Harganya sekitar 1 juta, memang mahal, tapi worth it lah menurut gue. Lanjut ada SteelSeries Rival 3, ini gue masukin ke tier S. Hehehe. Good job SteelSeries, udah bikin Rival 3, bagus banget menurut gua untuk di Rp590.000. Sensornya pakai 300 IPS tracking speed dengan 35G acceleration, pakai True Move Core. Desainnya bagus, shape-nya ambidex, dia ukurannya M size juga, kabelnya belum paracord memang, tapi ya oke lah. Pokoknya overall oke untuk di 590, worth it menurut gua. Lanjut ada Rexus CRX8, ini gua masukin ke tier D. Ya, tier D deh. Alasannya ada dua, karena gue tidak terlalu suka shape-nya G502. Seperti yang kalian tahu ya, si X8 ini shape-nya mirip sama G502. Itu yang pertama, terus yang kedua, ini mouse berat ada di 110 gram, sekitar segitu ya. Jadi, kalau kalian suka sama shape-nya G502, suka mouse berat juga, ini bakalan masuk ke tier S mungkin bagi kalian. Tapi karena gue bukan target pasarnya, jadi gue masukinnya ke tier D, gitu. Harganya sekitar 120 ribuan. Sensornya dia pakai Instan A704F, itu lebih boyo daripada Sunplus 6651B. Lanjut ada Galax sama XM310, gue masukin ke tier D juga. Nah, si XM310 nih untuk bagi gue pribadi ya, nggak ada yang beneran menonjol untuk gue gitu loh. Soalnya gue kan sukanya mouse yang ambidex, lebih prefer ambidex gitu loh. Dia ini ergo gitu, dan ergonya tuh nggak sebaik kayak Dead Adder atau shape-nya EC atau shape-nya Naos gitu. Jadi B aja gitu. Ini sekedar seperti ada opsi aja untuk di harga 250 ribuan dengan 3325 gitu. Kalau kalian suka sama shape-nya ya mungkin ini bakalan bagus. Tapi kalau untuk menurut gue pribadi biasa aja gitu. Jadi gue masukin tier D. Oke, udah kelar semua ya. Dan kalian perlu ketahui bahwa penilaian gue itu menyeluruh semua, dari mulai performa, build quality, design sampai ke harga juga ya. Jadi bisa kalian lihat contohnya kayak GM50 gue masukin ke tier B kan gara-gara agak kemahalan gitu loh. 700 ribu menurut gue itu agak kemahalan. Jadi kalau dijual 600 ribuan gue bisa masukin ke tier A atau bahkan ke tier S gitu. Sebenarnya mouse-nya sih bagus gitu. Terus ada faktor lain kayak misal yang memang bukan selera gue, atau gue ini bukan target pasarnya mereka. Kayak tadi gue bilang di CRX8 itu bukan, gue ini bukan targetnya si CRX8, makanya gue masukin yang ke tier D. Artinya bukan berarti yang tiernya semakin bawah itu mouse-nya jelek gitu, atau headsetnya jelek, atau keyboardnya jelek, bukan. Tapi alasannya karena gue bukan target pasarnya mereka, gitu aja simpelnya. Gue bukan cari aman, tapi emang kenyataannya seperti itu cuy. Asli, semua barang-barang yang ada di sini nih, gue rasa ada plus minusnya semua cuy. Jadi tergantung siapa yang beli, tergantung kalian butuh apanya, gitu aja sih. Ya jadi segitu aja videonya ya. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.